Tahukah Anda bahwasanya ada fakta menarik tentang hubungan antara ibadah sholat dengan sirkulasi peredaran darah yang ada di otak manusia? Otak merupakan organ tubuh yang paling penting. Fungsi kerjanya sangat bergantung pada sirkulasi darah sebagai suplai makanan. Oleh sebab itu, sirkulasi darah memiliki beberapa keistimewaan yang sangat berperan besar dalam menentukan vitalitas fungsi otak. Salah satu keistimewaan yang sangat penting dari sirkulasi darah adalah adanya sirkulasi darah cadangan dalam jumlah besar yang akan berfungsi saat dibutuhkan. Begitu juga adanya sistem otomatis yang mengatur aliran darah ke otak dan bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan sampainya darah ke otak dalam kondisi apapun. Pembuluh darah cadangan tersebut mulai aktif apabila jumlah darah yang sampai ke bagian manapun di otak semakin berkurang. Atas dasar inilah banyak sekali didirikan bank-bank darah di berbagai tempat dengan tujuan yang sama. Perlu diketahui bahwa sirkulasi darah cadangan tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan seluruh bagian otak apabila otak memang membutuhkannya. Oleh sebab itu, terkadang terjadi penyumbatan total pada salah satu pembuluh arteri otak yang dialami oleh orang muda, akan tetapi kondisi tersebut tidak menimbulkan bahaya yang besar pada fungsi otaknya. Namun apabila hal yang sama terjadi pada orang yang berusia lanjut, kondisinya akan bergantung pada keadaan pembuluh darah cadangannya yang mungkin sudah terganggu oleh usia. Adapun sistem kontrol otomatis yang dimiliki oleh jaring sirkulasi darah pada otak, maka ini merupakan keistimewaan yang memang dikhususkan pada otak. Sistem ini juga mencakup fungsi-fungsi kontrol lainnya seperti sistem saraf dan otot yang ada pada dinding pembuluh darah untuk mengatur luas dan sempitnya. Begitu juga dengan kadar karbon dioksida yang diangkut oleh darah, turut memiliki peran yang vital dalam menentukan laju aliran darah. Keistimewaan yang terwakili dengan adanya sistem kontrol otomatis terhadap aliran darah ke otak ini, berfungsi untuk mempertahankan aliran darah ke otak dalam kadar yang tetap, terlepas dari tinggi atau rendahnya kadar tekanan darah dalam tubuh. Pengaruh rukuk dan sujud terhadap aliran darah ke otak bisa dilihat dalam beberapa hal berikut ini. 1. Sebagai salah satu organ tubuh yang paling vital. Fungsi otak yang paling utama terpusat pada sirkulasi darah yang menyuplai sari makanan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada sistem sirkulasi darah ini keistimewaan yang membuatnya mampu untuk terus mempertahankan fungsi otak. Salah satu keistimewaannya yang diberikan adalah adanya sirkulasi darah cadangan dalam jumlah besar yang akan berfungsi saat diperlukan. Sistem cadangan inilah yang akan menggantikan fungsi perlindungan terhadap otak yang pembuluh arterinya mengalami kerusakan akibat adanya pembekuan. Begitu juga dengan adanya anugerah sistem kontrol otomatis terhadap sirkulasi darah pada otak. Ditambah lagi dengan karakter khusus yang dimiliki oleh dinding pembuluh darah tersebut yang bertanggung jawab mengatur stabilitas kadar aliran darah ke otak dalam kondisi yang bermacam-macam. 2. Adapun fakta yang mengatakan bahwa aliran darah ke otak akan semakin bertambah banyak apabila kepala lebih condong posisinya ke bawah, adalah fakta yang sudah dipelajari dan dibuktikan dalam beberapa penelitian ilmiah. Penelitian ini kemudian menjelaskan bahwa fakta tersebut adalah perkara yang benar dan bisa terjadi hanya dengan menundukkan kepala beberapa saat saja. Bertambahnya kadar aliran darah menuju ke otak tersebut tergantung pada derajat kecondongan kepala yang langsung direspon dengan adanya perubahan kadar aliran darah ke otak. Ditambahkan lagi bahwa kadar karbon dioksida dalam darah yang merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah aliran darah ke otak juga akan mengalami peningkatan pada posisi kepala yang condong ke bawah akibat adanya tekanan isi perut terhadap paru-paru. Maka jika kita perhatikan gerakan-gerakan sholat, akan kita temui beberapa perubahan posisi kepala turun ke bawah secara berselang-seling ketika rukuk dan sujud. Dan inilah yang menjadi stimulan bagi derasnya aliran darah ke otak secara sistematis sebanyak 5 kali dalam jangka waktu sehari semalam. 3. Posisi tubuh ketika rukuk yang menjadikan posisi kepala condong ke bawah, merupakan posisi yang sangat penting. Sangat membantu otak dalam mempersiapkan diri untuk menerima aliran darah yang lebih besar lagi pada saat sujud. Pada saat sujud, derajat kecondongan kepala ke bawah lebih besar. 4. Penting untuk disinggung, bahwa posisi duduk setelah sujud ataupun langsung berdiri setelah sujud, tidak memberikan pengaruh kacaunya aliran darah yang bisa menimbulkan efek tidak sehat, yaitu jika kondisi bangun dari sujud tidak bertumpu pada kedua tangan, melainkan pada lutut. Kencangnya otot kaki pada saat berdiri, justru akan melahirkan dorongan terhadap darah yang ada pada kedua kaki menuju ke atas.
Dan inilah yang turut berperan untuk mencegah terjadinya dan dalam jumlah besar pada saat bangun dari sujud. Arus balik aliran darah secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar pada saat bangun dari sujud. Dari pemaparan di atas, menjadi jelas bahwa dalam mengerjakan sholat terdapat keutamaan dan manfaat yang besar dalam mengalirkan darah ke kepala. Ini semua cukup memberikan penegasan tentang betapa istimewanya manfaat sholat bagi fungsi otak. Tidak pernah sama sekali ada orang yang mencoba sekali-sekali untuk bangun di waktu subuh dan mengerjakan sholat dengan benar akan merasa lelah setelahnya dan berniat untuk kembali tidur. Karena jika memang sholat subuh dilakukan dengan benar, setelahnya ia justru akan menjadi segar dan bugar. Keinginan untuk kembali tidur pun hilang seketika. Bahkan ia justru akan berpikir untuk melakukan aktivitas tertentu atau pergi ke tempat bekerja lebih cepat. Jadi efek yang muncul bukan hanya sekadar hilangnya hasrat untuk kembali tidur saja. Akan tetapi efeknya justru jauh melampaui hingga mencakup sisi rohani yang merupakan tujuan paling utama dari sholat, disusul lagi dengan adanya manfaat kesehatan yang dipetik oleh otak kita. Sekian saja video pembahasan pada kali ini, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tonton video lainnya agar kita bisa saling mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Tetap semangat, salam next level up.